Hai siswa kelas 4, kita kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita akan belajar penaksiran. Nah, pada dasarnya dalam menaksir sesuatu ada hal yang harus kalian ketahui, yaitu pembulatan. Pembulatan akan mempermudah kalian melakukan penaksiran. Oke, apa itu pembulatan? Pembulatan merupakan aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau lebih kecil. Pembulatan berguna untuk mengeliminasi atau menghilangkan bilangan hasil pengukuran yang tidak dibutuhkan. Bilangan dapat dibulatkan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan merupakan nilai tempat dari suatu bilangan. Masih ingat ya kalian dengan tempat suatu bilangan? Oke, perhatikan bilangan ini. Bilangan ini terdiri dari 4 angka. Setiap angka menempati nilai tempat sendiri. Jadi, nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Nah, bilangan nilai tempat biasanya bilangan ini ya, nilai tempatnya dimulai dari sebelah kanan. Ini ya, di sebelah kanan. Dimulai dengan satuan, kemudian puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Oke, perhatikan ini. Nilai tempat. Angka 3 menempati nilai tempat satuan. Angka 7 puluhan, angka 4 ini menempati nilai tempat ratusan, dan angka 1 ribuan. Nah, setelah kalian paham ya tentang nilai tempat ini, selanjutnya kita akan mempelajari pembulatan bilangan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Oke. Yang pertama ya, pembulatan ke satuan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke satuan terdekat, nih perhatikan aturannya ya, ada aturannya. Diingat-ingat, apabila angka pada persepuluhan di belakang koma kurang dari 5, berarti di belakang koma itu angka 4, 3, 2, dan 1, maka dianggap hilang. Ya. Apabila angka pada persepuluhan atau angka di belakang koma kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, maka dianggap hilang. Kayak ini bilangan desimal ya, ada komanya. Nih, satu angka di belakang koma, ini namanya angka pada persepuluhan. Ini, lihat, angka 1. Tadi aturannya kan jika pada angka persepuluhan itu kurang dari 5, maka dihilangkan. Satunya dihilangkan, maka tinggal 1 atau dibulatkan menjadi 1. Nah, perhatikan ini di belakang koma ya, angka persepuluhannya 2. 2 kan kurang dari 5, maka dihilangkan, dibulatkan menjadi 2. Ya kan, komanya hilang, 2-nya juga hilang. Kemudian 3,4, angka persepuluhannya ini kan 4 ya, kurang dari 5, maka 4 ini dihilangkan, komanya juga hilang ya. Kemudian dibulatkan menjadi 3, seperti ini ya. Nah, ini aturan yang pertama. Apabila angka persepuluhannya kurang dari 5. Sekarang, apabila angka persepuluhannya di atau di belakang koma itu lebih dari atau sama dengan 5, berarti angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke satuan di atasnya. Perhatikan, dibulatkan ke satuan di atasnya. Contohnya, nih, 1,5. Angka pada persepuluhan ini, yaitu angka di belakang koma ini berapa? 5 ya kan? Maka dibulatkan ke satuan di atasnya. Ke satuan di atasnya. Lihat, satuannya yang mana sih? Satuannya ini, angka 1-nya ya. Dibulatkan ke satuan di atasnya. 1 di atasnya 1 berapa? 2. Berarti dibulatkan menjadi 2. 3,7. Angka pada persepuluhannya berapa? Angka 7. Sehingga dibulatkan ya. Ini kan lebih dari 5.
sehingga dibulatkan ke satuan di atasnya. Lihat satuannya berapa? 3. Satuan di atasnya berarti 4. Oke, betul. 5,9. 9 ya persepuluhannya. Karena lebih dari 5 maka dibulatkan ke atasnya ya. Dibulatkan ke satuan di atasnya. Satuannya 5 dibulatkan ke atasnya berarti 6. Seperti ini. Ini pembulatan ke satuan terdekat. Kayak misalkan contoh lain. 3,4 dibulatkan ke satuan terdekat. Pada persepuluhannya ini kurang dari 5 ya, sehingga dianggap hilang. Angka 4-nya hilang menjadi 3. Otomatis komanya hilang ya. Kemudian yang kedua, 21,3. Nih angka pada persepuluhannya kurang dari 5 sehingga ini dihilangkan menjadi 21. Seperti ini. Lalu 5,7. Lihat, angka pada persepuluhannya itu lebih dari 5 ya. Sehingga dibulatkan ke satuan di atasnya. Kayak angka satuannya ini kan 5. Angka satuan di atasnya berarti 6. Oke, 10,6. Perhatikan ya. Ini, angka pada persepuluhannya itu 6 ya, lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke satuan di atasnya, ya kan? Jadi tuh, lihat, angka satuan dari 10 ini berapa? 0 ya kan? Berarti 0-nya ditambah 1, sehingga jadi 11, seperti ini ya. 24,9, nah, angka pada persepuluhannya ini lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke satuan di atasnya. Ya 24 satuannya kan 4. 4 di atasnya berarti 5, yaitu 25. Lanjut ke pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, berlaku aturan apabila angka pada satuan kurang dari 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, maka dianggap hilang. Oke, angka pada satuan, lihat ya, satuan ya. Angka yang menempati nilai satuan itu angka berapa? Ya, ini yang posisinya berada di belakang, ya. Apabila satuannya kurang dari 5, maka dianggap hilang. Contoh, 11 dibulatkan menjadi 10. Atau apabila angka pada satuannya kurang dari 5, maka diganti dengan 0. Kalau bingung dihilangkan, maka istilahnya diganti dengan 0. Contoh, 11 ya kan, angka satuannya kurang dari 5, diganti 0 menjadi 10. 23 menjadi 20. 44, 4-nya kurang dari 5 kan, berarti diubah menjadi 0 ya. Ya, sama dengan 40. Atau istilah lain, apabila angka pada satuannya kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah menjadi 0 ya. 11, angka satunya dibulatkan ke bawah menjadi 0 menjadi 10. 23 menjadi 20. 44, 4-nya dibulatkan ke bawah menjadi 0 jadi 40, seperti ini ya. Oke, selanjutnya apabila angka pada satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke puluhan di atasnya. Oke, lihat angka satuannya ini kan lebih dari 5 atau sama dengan 5 ya. 25 ini sama dengan 5 sehingga dibulatkan ke puluhan di atasnya. Oke. 25. Puluhannya kan 2, dibulatkan ke puluhan di atasnya menjadi 30, 66 ya, 60 di atasnya 70, 78, kan 8 lebih dari 5 ya, sehingga dibulatkan ke puluhan di atasnya. Angka puluhan di atasnya setelah 70 yaitu 80, seperti ini. Selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, untuk membulatkan bilangan ke ratusan terdekat berlaku aturan apabila angka pada puluhan kurang dari 50, maka dianggap hilang atau dibulatkan ke bawah menjadi 0. Oke, lihat. Angka pada puluhan kurang dari 50. Oke, 26 ini kan kurang dari 50, sehingga
dianggap hilang atau diganti 0 atau dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kayak 126 dibulatkan menjadi 100, kayak 26-nya berubah jadi 0 ya, atau dibulatkan menjadi 0. Kemudian ini 239, 39-nya kurang dari 50 sehingga dibulatkan menjadi 200. 749 dibulatkan menjadi 700. Kayak 49-nya ini kan kurang dari 50 kan, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0. Ya, ini dua angka ini diganti menjadi 0 menjadi 700 seperti ini. Lalu apabila angka pada puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke ratusan di atasnya. Kayak 250 ini kan sama dengan 50 ya, angka puluhannya, sehingga dibulatkan ke ratusan di atasnya. Ya, 200 ratusan di atasnya adalah 300. Kemudian 375, 75 ini lebih dari 50 sehingga dibulatkan ke ratusan di atasnya menjadi 400. 889 kan dibulatkan menjadi 900. Kayak seperti itu ya. Kemudian untuk pembulatan ke ribuan terdekat, aturannya apabila angka pada ratusan kurang dari 500 maka dianggap hilang atau dibulatkan ke bawah menjadi 0. Oke, 1145. Lihat angka pada ratusannya ini. 145 kan kurang dari 500 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 0 ya. 145-nya diganti 0 ya kan, sehingga menjadi 1000. 3375 dibulatkan menjadi 3000. 4489 dibulatkan menjadi 4000. Kenapa? Ini kan ratusannya kurang dari 500 kan, sehingga dibulatkan ke bawah ya menjadi 0. Ya, angkanya yang ini diganti 0 menjadi 4000. Oke, lalu apabila angka pada ratusan lebih dari atau sama dengan 500 maka dibulatkan ke ribuan di atasnya. Contoh 3500. Nah, ini 500 kan sama dengan 500 ya, sehingga dibulatkan ke ribuan di atasnya. 3000 ribuan di atasnya yaitu 4000. 5692 dibulatkan menjadi 6000. 7777 dibulatkan menjadi 8000. Seperti itu. Jadi saat membulatkan perhatikan instruksinya. Ya. Soal tersebut instruksinya dibulatkan ke satuan terdekat atau puluhan terdekat atau ratusan terdekat dan atau ribuan terdekat seperti itu.